Melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah. Saya ulang sedikit. Wa a'ni bi ra'iyatikal 'ammah, dan aku bermaksud dengan rakyatmu secara umum. Jadi rakyat yang khusus itu anggota tubuh kita, ya, panca indera kita itu adalah rakyat khusus. Kita rajanya. Rakyat umumnya mana? Man ja'alallahu laka alaihi wilayatan, orang yang Allah menjadikan untukmu atas dirinya kekuasaan. Min waladin, dari anak, wa zaujatin, dan istri, wa mamlukin, dan yang kita miliki. Maksud daripada yang kita miliki itu adalah budak. Cuma ini dulu budak, ya, sekarang udah nggak ada. Jadi anak, istri itu bagian dari rakyat kita. Fakullu haula'i, maka tiap-tiap mereka itu min ra'iyatik, bagian dari rakyatmu. Wal wajibu 'alaika irsyaduhum, dan yang wajib atas dirimu adalah memberikan arahan petunjuk kepada mereka. Jadi kita ini yang jadi suami, yang jadi bapak, itu memiliki kewajiban memberi petunjuk kepada anak dan istri. Ilal qiyami, ini ngasih petunjuk buat apa? Ilal qiyami bima faradallahu alaihim min ta'atih, untuk melaksanakan dengan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka daripada taat kepada Allah. Wa ma harrama alaihim, dan apa yang Allah haramkan atas mereka min ma'siyatihi, daripada maksiat kepada Allah. Gampangnya begini, kalau anak kita enggak sholat, istri kita enggak sholat, itu kita harus marah, kita harus ngasih mereka petunjuk. Marah bukan berarti mukul, ya, dan bukan berarti marah nih bentak, bukan itu. Marah itu di sini ghirah, ada kecemburuan. Jadi kalau dia melanggar aturan Allah, itu kita kasih petunjuknya. Ayo jalan, ini jalannya nggak benar, ini kemari yang benar. Kalau belum sholat, ayo sholat. Kalau kira-kira dia malas, ayo bareng. Ini kira-kira kalau kita bakalan suruh malas nih, bareng, supaya dianya mau. Jadi mau kagak mau, kan ada yang tempo-tempo disuruh, ntar sholat ya, iya, padahal mah kagak. Ada nggak yang begitu tuh? Disuruh sama orang tuanya, ntar sholatnya, iya pak. Ntar aja babanya pergi, sholat nggak? Kagak. Terus gimana? Ajak sholat bareng. Biar, dan bapak-bapak, ibu-ibu biar tahu ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak atau istri yang kalau bapak-bapak ke masjid dia kagak sholat, bapak-bapak ke masjid nih dia kagak sholat, lebih afdol sholat di rumah supaya dia sholat dari kepada ke masjid dia nggak sholat, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita tinggal dia kagak sholat, lebih baik kita di situ sholat bareng sama dia, biar dia juga sholat. Karena yang wajib itu sholatnya. Ke masjid bagus, ke masjid sunnah, tapi kalau dia ninggalin sholat itu haram, gitu ya. Jangan sampai kita kecolongan gitu. Kitanya baik, keluarga kitanya nggak baik. Kitanya nggak berbuat haram, keluarga kita berbuat haram. Jangan, ya. Jadi diminimalisir. Kalau dia kira-kira nih nggak ada kita berani, nah biar kita di situ supaya dia nggak berani. Wah, tapi kan ntar jadi dia nggak takut sama Allah, takut sama bapaknya. Kalau biarin,
Ya, biarin. Itu tahapan awal itu. Jadi jangan, emang orang langsung nih kalau kita omongin takut bang sama Allah, emang langsung dia takut sama Allah? Kagak, ada tahapannya Pak. Enggak langsung tuh orang takut sama Allah, enggak, ada tahapannya. Kita malu aja nih, malu. Itu pertama, bukan malu sama Allah, bukan. Karena dia tahu kalau Allah itu ngeliatin, dia tahu kalau Allah itu apa? Ngeliat dia tahu. Tapi manusia dengan tingkat iman yang berbeda, dia lebih malu dilihat orang ketimbang dilihat Allah. Tapi kalau misalnya dia malu ngelihat orang, itu udah bagus. Ya, ada orang misalnya nih mau main remi nih, udah ngocok nih, datang ustad, ajak sama dia dikantongin, bagus sudah. Ada ustad, itu masih bagus. Jadi masih ada tahapannya gitu. Jadi ini tahapan awalnya dia udah dapat, udah alhamdulillah. Yang parah, sama Allah kagak takut, sama orang kagak malu. Itu udah parah itu. Gitu ya. Jadi jangan kita belum ada di tingkatan itu, malah kita mau ngajak orang ke tingkatan itu. Ntar dulu, pelan-pelan.